Selamat pagi semua. Satu persatu ya, hanya ingin sampaikan dari Gosford saat ini ada di Gosford ya, bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita semua. Jadi tidak perlu harus khawatir yang berlebihan, tidak perlu harus kayak gelisah, tapi penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Sebelum saya berdoa untuk firman Tuhan, saya rindu sekali membaca firman Tuhan untuk mengingatkan kita semua dari Filipi 4 ya, ayat 6. Kebanyakan kita sudah tahu ayat ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi Rasul Paulus dengan jelas katakan, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Berarti apapun juga. Ya, termasuk COVID, termasuk pekerjaan, termasuk masa depan, termasuk anak-anak, termasuk cucu, termasuk kesehatan, makan minum, apalagi makan minum. Kita tidak perlu khawatir tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal, datanglah kepada Tuhan, nyatakan segala hal, keinginanmu kepada Allah dengan doa. Yang perlu harus kita lakukan, datang kepada Dia, apa yang kita sedang pikirkan, dan kita datang dengan doa dan permohonan. Jadi banyak hal di muka bumi ini kita nggak bisa rubah. Seperti sekarang ini kita terima dan kita sampaikan kepada Tuhan apapun dengan permohonan kita. Ini yang tadi Lia sudah sampaikan, penuh dengan ucapan syukur. Kita penuh dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa sebelum pengajaran firman Tuhan yang akan kita belajar bersama. Ya Tuhan, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, utusan-utusan-Mu, kami datang kepada Engkau. Karena sesuai dengan firman-Mu yang ada di Matius 6, ayat 25 sampai 34, katakan kami tidak perlu khawatir tentang apapun, apa yang kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Engkau memelihara semuanya. Termasuk dalam firman-Mu yang ada di 1 Petrus 5 ayat 7, katakan, janganlah engkau khawatir tentang apapun, tapi nyatakanlah kekhawatiranmu itu kepada Tuhan. Karena Engkau yang memelihara kami, Engkau yang memperdulikan kami. Dan di Filipi 4 ayat 6 ini juga katakan, janganlah kami khawatir tentang apapun, karena Engkaulah yang memelihara kami. Jadi kami datang kepada Engkau di dalam doa dan permohonan. Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini agar dimanapun anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu berada, meskipun ada COVID, berita-berita yang menakutkan, tetapi kami penuh sukacita. Kami penuh dengan, Tuhan, ucapan syukur yang tak henti-hentinya. Karena Engkau baik, Engkau mulia, Engkau mengasihi kami. Dan kami berterima kasih Tuhan. Pagi hari ini kalau kami boleh berkumpul, kami boleh sharing, terutama kami boleh beribadah, kami naikkan pujian, hormat kami. Kami boleh bersama-sama mendengarkan pelajaran firman Tuhan. Ini semua karena Tuhanlah yang memelihara kami. Tuhan, kami serahkan segala sesuatu yang kami pikirkan. Apapun yang ada di dalam tangan kasih-Mu. Dan kami percaya Engkaulah yang memelihara kami. Dan tidak ada yang lebih daripada Engkau. Di alam semesta ini, hanya Engkau yang berhak menentukan segala hidup kami, segala bagian hidup kami. Hanya Engkaulah yang berdaulat, karena Engkaulah
yang memiliki kami. Kami ini adalah kepunyaan-Mu. Kami ini adalah anak-anak-Mu. Kami ini adalah umat tebusan-Mu. Oleh karena itu kami hanya rindu penuh dengan ucapan syukur. Dan ucapan syukur kami akan terus kami bagikan kepada satu sama yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicaralah melalui firman Tuhan yang akan kami sama-sama saat ini Tuhan belajar, dan hamba terus berdoa. Setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, dilindungi dari mara bahaya dan ditutup bungkus oleh kuasa kasih-Mu. Darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami, itu terus dinyatakan di dalam hari-hari hidup kami di depan. Kami tidak akan takut, karena kami tahu Engkaulah yang memegang segala penentuan. Kunci alam semesta ini ada di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kami yang ada di sini boleh sama-sama katakan amin. Amin. Mari hari ini ya kita akan baca dari firman Tuhan di Yohanes 13 ya, 13 ayat 31 sampai 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, dan Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku menyatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberi perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35. Dengan demikian, kurang jelas. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Thank you. Tentu kerinduan kita seperti yang sudah Pastor Nicholas rindu bagikan, agar kita sebagai saudara-saudara ya yang Tuhan percayakan dalam persekutuan gerejanya yang ada di Northwest, bukan saja di Northwest, tetapi ini biar kita extended di antara family dan friends kita, agar kita memiliki persekutuan yang sejati, persekutuan yang benar-benar yang dirindukan dari Bapa di sorga. Sama seperti seorang ayah ibu yang melihat anak-anaknya yang ia rindukan untuk anak-anaknya lakukan atau hidupi atau memiliki sifat-sifat yang baik. Orang tua yang rindu agar anak-anaknya bersekutu, saling mengasihi. Nah, pasti hari ini dari sorga Bapa pun rindu agar kita semua boleh hidup di dalamnya. Terima kasih kalau hari ini kita boleh hidup dengan semua yang mulia ini, semua yang baik di negara ini. Ya, kita sadar bahwa Tuhanlah yang memelihara
kita. Meskipun Tuhan memakai pemerintah, Tuhan memakai sistem apapun, karena dialah yang menentukan semuanya. Jadi saudara-saudara, kita perlu patuh dengan apa yang pemerintah sudah lakukan. Tidak usah kita lawan, tidak usah kita komplain. Kita katakan bahwa semua ini untuk kebaikan. Coba bayangkan kalau kita nggak mentaatin, ya kita seperti ada di Indonesia, banyak orang yang tidak mentaatin. Biasanya apa? Jadi tambah repot kan? Coba bayangkan. Coba aja kita 2 minggu ini kita dengan tenang, ucapan syukur. Anggaplah 2 minggu ini tempat kita berholiday. Tempat kita membangun hubungan yang lebih indah dengan suami kita, istri kita, atau anak kita. Inilah mungkin. Kadang-kadang terlalu banyak kesibukan. Justru disinilah kita sedang dibentuk. Siapa tahu disinilah akan menemukan rahasia-rahasia yang masih tersembunyi yang Tuhan. Kita harus bersyukur semua ini indah dalam ini. Nah, tentu hari ini apa yang Tuhan sedang berbicara kepada kita semua, ya. Ini saya namakan kita tidak bisa, ya, kita tidak bisa membangun, ya, perintah baru yang Tuhan Yesus ajarkan agar kita sebagai murid-muridnya boleh mengasihi seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Kalau itu ada faktor Judasnya. Ada faktor Judasnya. Ya, di sini coba ayat 31, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus tidak berkata apa yang ia ingin ajarkan tentang kemuliaan, tentang kasih kepada satu sama yang lain di antara murid Tuhan Yesus sesudah Yudas pergi. Nah, kita pelajarin dulu apa yang dimiliki oleh Yudas sehingga pada waktu Tuhan Yesus ingin membagi firman yang ia ajarkan kepada murid-muridnya, yaitu kasih satu sama yang lain. Kasih kepada satu sama yang lain seperti Kristus telah mengasihi, seperti yang telah ia mengasihi murid-muridnya, itu sesudah Yudasnya pergi. Saudara baca di situ. Karena apa? Kalau di antara satu persekutuan, ya, apakah itu di rumah tangga atau di dalam pertemanan di tempat kerja ataukah di gereja Tuhan, kalau ada Yudasnya, maka apapun yang ingin dikerjakan pasti akan terhalang karena Yudas itu. Sifat-sifat apa dari Yudas itu yang kita pelajarin hari ini. Saudara tahu nggak? Yudas, ya, mungkin papanya dari Iskariot, namanya Iskariot. Tetapi ada juga yang berkata bahwa ada satu kota kecil yang bernama Iskariot. Ya. Yudas ini, ia waktu dia mau masuk, ya, meskipun Tuhan Yesus yang memanggil dia, ya, tetapi sebelum ia masuk dalam persekutuan dengan para murid yang lain, ia memiliki ambisi pribadi. Yudas memiliki agenda pribadi. Dan agenda pribadinya, dia rindu sekali ingin menjadi treasurer, bukan saja di antara 12 murid ini dan ibu-ibu yang melayani uang-uang yang dikumpul, tapi dia ingin jadi treasurer untuk kerajaan baru yang akan bangkit untuk mengusir orang Romawi keluar dari tanah perjanjian dari Israel itu, supaya dia menjadi treasurer-nya. Di dalam segala persekutuan, jikalau seseorang itu, ya,
ada memiliki ambisi-ambisi pribadi, maka sulit sekali untuk kita bisa memiliki kasih persaudaraan yang sejati. Saudara-saudara lihat itu. Jadi perlu sekali faktor yang saya katakan, faktor Yudas ini harus dikeluarkan di dalam kasih persekutuan kita. Ya, saya bukan berbicara bahwa saudara ada Yudas, bukan. Tetapi untuk kita semua, ini kita harus jaga. Ya, sama seperti kita harus hindari yang namanya COVID, Delta dari India itu secepat mungkin kita menjauh diri dari daerah Eastern Suburb, dari Westfield, Bondi Junction. Kita harus hindari yang sifat daripada Yudas itu yang memiliki ambisi pribadi. Di dalam pengalaman hidup saya sudah banyak involved di dalam mulai dari persekutuan keluarga, di dalam pertemanan, di dalam bentuk organisasi banyak yang saya juga pernah ikut, ya. Di antara para pendeta, persekutuan para pendeta, kalau di antara kita ada satu saja yang memiliki Yudas faktor ini, saudara tahu, maka apa? Yang dimiliki adalah apa? Perpecahan. Yang bisa terjadi itu, iblis itu pintu masuknya iblis. Ingat, faktornya kenapa yang berikutnya ya yang dimiliki oleh Yudas itu adalah dia itu buka pintu untuk iblis bisa masuk untuk merusak semua yang baik yang Tuhan rencanakan. Ingat bahwa iblis selalu berusaha pada waktu yang sama, ya, waktu yang sama. Petrus juga mungkin bisa berbuat kesalahan, iblis bisa masuk ke Petrus. Tetapi karena Petrus mau berubah, lihat, dia akhirnya bisa menang, ya. Tapi Yudas itu dia izinkan iblis untuk ambil alih hidupnya sehingga dia pergi menjual Tuhan Yesus. Banyak orang yang bilang kenapa sampai Yudas pergi ke para imam untuk menjual Tuhan Yesus, karena dia kecewa dengan apa yang dia inginkan tidak tercapai. Ya, apa yang dia inginkan yaitu Tuhan Yesus menggerakkan satu revolusi di antara orang Yahudi untuk bangkit mengalahkan orang Romawi sehingga dia tidak tercapai. Jadi dia frustrasi, dia pergi jual meskipun ya ada firman yang katakan bahwa semua ini bisa memang dia sudah dipilih untuk itu, ya. Tetapi saya ingin katakan sebenarnya Yudas itu, ya, salah satu dari murid Tuhan Yesus juga bisa seperti yang dilakukan oleh Yudas. Tetapi kenapa dia? Karena dia memiliki orang bilang karakter untuk siap untuk dipakai oleh iblis untuk menjual Tuhan Yesus. Sebenarnya bisa saja dari orang luar juga bisa menjual Tuhan Yesus atau apa saja. Tetapi karena dia miliki sehingga connect itu gampang sekali antara dia dengan iblis untuk menjual Tuhan Yesus. Jadi kita di sini semua tidak perlu harus orang bilang miliki sifat daripada Yudas itu, ya. Berikut lagi sifat daripada Yudas yaitu apa? Saudara tahu nggak? Di firman Tuhan katakan, ya, kita sudah pernah dengar, ya, bahwa mengapa ia irit dengan bukan irit, ya, dia kurang happy waktu Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus diurapi oleh wanita di Betania. Dia katakan kenapa mur itu ya narwastu yang mahal itu, saya ulangi bukan ini, kok dipecahkan untuk mengurapi Tuhan Yesus. Dia katakan bahwa begini, itu bisa dijual
bisa dapat uang yang banyak, bisa kasih kepada orang-orang miskin. Itu menurut perkataannya dia. Tetapi ada Yohanes yang berkata bahwa sebenarnya bukan itu tujuannya. Motivasinya bukan itu. Tapi motivasinya adalah dia bisa ambil uang itu untuk dia punya agenda-agendanya. Saudara-saudara, berarti bahkan dikatakan di ayat-ayat bahwa dia mencuri uang dari apa yang sebenarnya ditugaskan untuk dia ini. Jadi ini sangat penting sekali. Berarti faktor dari Yudas yang berikutnya yaitu ia adalah pribadi yang tidak jujur. Ya, pribadi yang tidak jujur. Ya, yang orang bilang berbicara satu hal tetapi di belakang perbuatannya beda. Ya, ini juga harus dibuang di antara kita jikalau kita rindu agar kita memiliki persaudaraan yang diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu agar kita buang yang namanya faktor Yudas itu, buang itu. Dan berikutnya lagi, sesudah dia jual, coba bayangkan apa yang dia lakukan, faktor Yudas ini. Dia memimpin orang-orang, ya, hamba-hambanya Imam Agung, waktu itu adalah Kayafas, datang untuk bertemu di tempat Tuhan Yesus biasa bersekutu dengan murid-murid yang lain. Dia tahu tempat itu, di tempat yang namanya Taman Getsemani. Ya, waktu dia sampai di sana, dia sudah kasih orang bilang signal kepada orang-orang yang mengikuti dia, pribadi yang saya cium itulah dia, itulah Yesus pemimpinnya itu. Coba bayangkan, dia sudah menjual Tuhan Yesus Kristus, dia sudah mengkhianati Tuhan Yesus. Sekarang dia datang lagi, ya. Padahal Tuhan Yesus sedang bergumul. Dia datang, dia mencium Tuhan Yesus. Bayangkan, berarti dia satu pribadi yang pandai sekali main sandiwara. Satu apa yang di depan sama apa yang di belakang itu berbeda. Apa yang ada di hati, apa yang menjadi motivasinya itu berbeda sekali. Dia kelihatan datang seakan-akan dia cium Tuhan Yesus. Tapi di belakang sebenarnya dia sedang menjual dan mengkhianati Tuhan Yesus. Jikalau kita rindu ya, kita rindu agar kita boleh memiliki persaudaraan yang sejati, faktor Yudas ini harus dibuang. Dan sesudah itu apa lagi? Saudara tahu nggak? Dia sadar, ya, bahwa sesudah Tuhan Yesus mati, dia mungkin tidak berpikir bahwa Tuhan Yesus akan disalibkan. Firman Tuhan katakan, dia pergi, ya, kalau di dalam Kisah Rasul katakan dia pergi membeli tanah. Ya, sesudah itu dia masih uang yang dia dapat itu dia pergi membeli tanah. Berarti dia ingin untuk dirinya sendiri. Sesudah itu firman Tuhan katakan dia adalah pribadi juga yang bunuh diri. Ya, ingat, saya hanya ingin katakan Tuhan mengasihi Yudas. Dia ingin supaya Yudas berubah. Petrus mengkhianati. Juga bukan mengkhianati Tuhan Yesus, Petrus menyangkal Tuhan Yesus, tetapi Petrus akhirnya sadar, ya, Yudas dia terus berbuat. Nah, sekarang hari ini kita di sini kita lihat, jadi faktor itu harus dibuang sehingga, ya, perintah yang saya ingin sampaikan lagi, aku memberikan perintah baru, ayat 34. Jadi Tuhan Yesus katakan perintah baru. Ya, ayat yang 32 dan 33 berbicara tentang kemuliaan. Kemuliaan Bapa di dalam Yesus dan kemuliaan Yesus di dalam Bapa, dan itu semua berbicara mengenai
bahwa rencana mula-mula dari Tuhan itu dipulihkan melalui Tuhan Yesus. Ya, kita tahu bahwa sejak mulai dari Adam, sejak dari Kain dan Abel, sejak dari semua yang kita baca, manusia ini saling membunuh, saling tidak melakukan apa yang dikehendaki Bapa di sorga. Dari pertama saja kita lihat Adam dan Hawa saja. Suami istri sudah saling menyalahkan. Ya, sudah saling menyalahkan. Jadi kalau di keluarga mulai saling menyalahkan, saya nggak blame saudara karena mulai dari sononya, dari Adam dan Hawa sudah saling menyalahkan. Tetapi kalau kita dalam Kristus, kita tidak ada yang dalam saling menyalahkan, tetapi saling menerima. Kita lihat saja juga Kain dan Abel. Mulai baru kakak beradik aja, sudah saling iri hati. Akhirnya terjadi pembunuhan. Lihat saja, dan saudara baca sejarah. Oleh karena itu, Kristus datang. Dia datang untuk membawa yang dari sorga, yang dikehendaki oleh sorga. Dia adalah utusan. Firman Tuhan katakan pada zaman akhir ini, Kristus sedang berbicara. Tuhan berbicara melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya, yaitu apa di sana? Ayat 34 katakan, aku memberi perintah baru kepada kamu. Saudara tahu, Tuhan Yesus katakan perintah baru. Kenapa? Karena perintah-perintah yang sebelumnya itu ya, perintah baru berarti perintah lama ada kan? Ya kan? Perintah lama ada kan? Nah, Tuhan Yesus ini sebenarnya tuh ingin terus meneruskan ya khotbah dia di atas bukit itu. Khotbah di atas bukit itu kan dia ingin supaya orang-orang Israel dan murid-muridnya itu mengetahui kalau kamu hanya melakukan seperti yang sudah dilakukan, yaitu hanya mengasihi saudaramu dan membenci musuhmu, itu sudah dilakukan oleh orang Israel. Tetapi Tuhan Yesus katakan, inilah yang perintah baru dan standar baru. Standar baru adalah standar yang aku miliki dan aku lakukan. Itulah yang kamu harus miliki. Saya percaya kalau faktor Yudas yang tadi yang sudah kita bagikan itu dibuang dari kita, inilah yang Tuhan inginkan. Kalau kita bisa hidup seperti yang Tuhan Yesus lakukan, saya percaya di sorga, Bapa di sorga penuh dengan sukacita. Dia merindukan agar kita ini memiliki kasih yang Ia sudah tunjukkan melalui Tuhan Yesus. Ini lihat Tuhan Yesus katakan, ini aku perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi seperti aku, sama seperti aku mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Untuk kita bisa miliki apa yang menyenangkan hati di sorga. Menyenangkan Bapa kita yang mengasihi kita. Kita lakukan ini dalam hidup kita. Kita aminkan itu, kita rindu untuk lakukan itu dalam hidup kita. Kita aminkan, angkat tangan kita, tanda kita semua rindu itu. Saling mengasihi. Ingat, dunia dari dulu sampai hari ini, di dunia politik, di dunia perdagangan, di dunia sosial, sulit sekali untuk orang bisa mengasihi. Dan sekarang ini yang perlu kita miliki. Kalau hanya aku mengasihi, saling mengasihi, banyak orang mungkin sudah bilang aku mengasihi. Ingat, banyak orang sudah mengasihi. Ya, tetapi standar kasihnya ini yang perlu kita pelajari. Standar kasih di muka bumi ini, mereka berkata begini, aku mengasihi kamu
karena kamu berguna bagi aku. Aku mengasihi kamu karena saya membutuhkan engkau. Aku mengasihi engkau karena itu menyenangkan hatiku. Tapi di sini Tuhan Yesus katakan, saling mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi gerejanya. Masih ingat ada satu ayat di Efesus 5 yang Tuhan ajarkan kepada para suami. Hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti Kristus telah mengasihi gerejanya. Jadi standar yang sama juga bukan saja suami istri, tetapi di sini juga. Hai saudara-saudara, hai murid-murid, kasihilah satu sama yang lain, sama seperti aku telah mengasihimu. Kita pelajarin lagi dikit. Kalau faktor Yudas, itu sulit sekali untuk kita bisa memiliki kasih yang sejati. Persekutuan yang sejati tidak bisa kita miliki kalau ada faktor Yudas. Tetapi kalau ada faktor Kristus di dalam kasih kita, di dalam hidup kita, saya percaya, kami ini sudah cukup lama bergaul dengan banyak orang, sudah banyak sekali pengalaman hidup kami bertemu dengan segala macam orang. Orang itu macam-macam yang ketemu dengan kita. Ada yang ingin mempergunakan kita, ada yang ingin hanya senang-senang karena mungkin kita cukup menyenangkan kalau cerita, Om Sam cerita banyak menyenangkan. Tetapi faktornya mereka itu kita bisa tahu. Hanya jarang sekali yang mengasihi kita seperti Kristus mengasihi saya sama Ibu Ruth. Ya, tapi saya sama Ibu Ruth katakan kita tidak pusing dengan apa yang orang ingin lakukan terhadap kita, tetapi apa yang kita berikan dulu. Kita sudah mempelajari bahwa Yesus Kristus mengasihi kita. Yang pertama kita lihat di sini. Firman Tuhan katakan waktu kita masih dalam keadaan berdosa, Kristus sudah mati bagi kita. Berarti sebenarnya kita tidak layak. Tapi Ia melayakkan kita dengan mengasihi kita. Ingat, Dia sudah memberikan kasih karunia-Nya. Padahal firman Tuhan katakan, sebenarnya kita itu tidak layak menerima semuanya itu. Karena dosa, pelanggaran, dan tidak bergunanya kita ini. Tapi Ia sudah mengasihi kita dan mati untuk kita. Luar biasa bukan? Nah inilah yang harus dimiliki dalam hidup kita. Sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Kasih kita kepada satu sama yang lain. Ayo, mungkin kita karena kurang dekat, karena mungkin jarang bertemu, sehingga kita mungkin tidak merasakan itu. Ya, tetapi mulai hari ini, ya, kita tidak mungkin bisa berikan kasih itu kepada semua orang dengan cara perbuatan atau apa karena terbatas. Tapi orang-orang yang terdekat kepada kita, orang-orang yang Tuhan bawa dalam hidup kita, praktekkan itu di dalam hidup kita. Dan kita lihat Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kasih yang Tuhan Yesus itu, Dia tuh ya lihat kita manusia yang sudah berdosa, yang sudah berontak. Yang sebenarnya harus semuanya dilenyapkan. Tetapi Ia mau berkorban. Faktor Kristus inilah yang harus dimiliki oleh kita. Yaitu faktor berkorban. Banyak orang katakan, oh saya mengasihi. Ya, kalau kasih hanya mulut, mah itu murah. Apalagi hanya tulis I love you di WhatsApp, itu hanya butuh 2 second I love you di WhatsApp kan. Tetapi kasih yang benar-benar adalah kasih yang berkorban. Yang bukan saja berkorban itu korban uang. Korban uang mah gampang. Korban kasih jas baru itu mah gampang. Kasih mobil baru mah itu mah gampang. Tetapi kasih yang Tuhan Yesus
lakukan adalah dia berikan nyawanya sebagai korban. Dia rela melalui penderitaan salib agar kita boleh hidup di dalamnya. Wow, luar biasa kan? Inilah yang harus kita miliki. Kalau kita ini semua Tuhan Yesus itu tidak selfish. Yang ia pikirkan itu adalah kita, manusia yang sudah berdosa ini. Dia pikirkan, bukan saja dia pikirkan waktu kita masih berdosa. Sesudah kita masih bertumbuh, kita masih banyak kesalahan. Ingat, kita masih banyak kesalahan, kekurangan, emosi sama Tuhan, kadang-kadang tidak taat kepada Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia kasih-Nya kepada kita. Miliki ini di dalam hidup kita. Miliki terus dalam hidup kita. Kalau kita miliki ini dengan teman kita yang pernah menyakiti kita pun, kita tetap mengasihi dia. Teman yang berkata tidak benar kepada kita, kita tetap mengasihi dia. Wow, itu yang menyenangkan sorga. Ya, kalau kasih hanya orang bilang kordia atau kosong-kosong gitu aja, hanya kulitnya palsu-palsu, itu banyak di muka bumi. Tetapi kasih yang sejati ini yang dimiliki. Bukankah para ibu-ibu juga rindu agar suaminya ya mengasihi kepadanya tanpa kondisi? Benar kan kita semua kan? Ya. Karena ibu-ibu berkata, ada yang berkata, dulu waktu aku masih muda, ya aku masih muda, waktu masih pacaran, waduh. Coba lihat aja, mau buka pintu mobil aja cepat-cepat buka pintu mobil, kasih dia ini masuk dulu, ya. Tapi sekarang malah istri yang bawa keranjang berat-berat taruh di bagasi, dia sudah siap dulu di setir gitu. Ayo masuk gitu. Buka pintu enggak, malah angkat itu supermarket punya barang berat-berat dia taruh di situ. Dulu waktu masih muda, kalau jalan, waduh. Ya. Kalau ke Antuk Batu, dia marah itu batu. Kenapa itu batu mesti ada di situ sampai pacarku hampir jatuh gara-gara batu itu. Sekarang bukan batu yang dimarah, tapi dia bilang, istri matamu di mana? Kau nggak lihat itu batu di sini. Coba bayangkan, berubah itu manusia. Tapi saya percaya para pria di sini, para suami di sini, makin cinta kepada istrinya. Dulu mungkin masih ada kurang karena kebodohan. Ada campur, ya kasihnya itu ada bercampur. Ada eros, ada filia, ada agape, macam-macam. Tapi yang sekarang dimiliki, ya adalah apa yang paling utama, kasih agape itu ada dalam hidup kita. Kita tetap mengasihi istri kita. Meskipun, ingat saya katakan, saya harus jujur ya bahwa istri kita tidak secantik dulu. Ingat, cantik tidak pernah tidak ini ya. Maksudnya bahasa inilah tidak semua, tetapi karena kasih kita kepada istri kita, sebenarnya ini kesempatan untuk kita makin mengasihi, membuat dia makin merasa dikasihi. Istri kita makin merasa secure bahwa benar-benar ini adalah pribadi yang benar-benar mengasihi saya. Ingat, istri pun juga butuh kasih, butuh perlindungan, butuh yang namanya kata-kata yang enak, bukan masa lalu yang pernah salah diulang-ulang, nggak perlu. Terus saja kata-kata kasih. Dan saya percaya kalau kita hidup demikian, kasih kita makin indah. Dan kesempatan ini 2 minggu ini, ya buktikan. Karena di dunia katakan bahwa banyak pertengkaran, banyak domestic violence karena lockdown ini. Tetapi kita di sini, karena kita memiliki faktor Kristus seluruhnya dalam hidup kita, inilah kesempatan untuk kita berbuat
yang seperti Kristus telah lakukan dalam hidup kita. Kita aminkan itu saudara-saudara. Nah inilah yang terakhir saya hanya ingin sampaikan. Ya, yang terakhir ini sampaikan. Jikalau kita memiliki kasih Kristus di dalam semua hubungan kita, itu yang akan membuat dunia ini. Di sini ayat 34 katakan 35 katakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Dunia akan tahu, inilah murid Kristus yang sejati. Ini benar ini. Ya, ini yang kita cari. Ini yang benar-benar membawa kemuliaan Tuhan. Ini yang kita benar-benar yang tidak ada. Kalau kasih pakai kondisi-kondisi, aku mengasihimu karena aku membutuhkan engkau, itu mah gampang, dunia banyak. Pergi aja bergaul sama orang asal dari RRT, ya. Dia kalau mau jual sesuatu di kita, baiknya luar biasa orang Chinese itu. Saya sudah berapa kali ketemu. Ya saya nggak bilang semua orang Chinese. Tapi saat you tidak beli, dia buang you sama seperti rubbish. Saya kasih tahu. Itulah orang dari China. Ya, tetapi kita di sini kita berbeda. Dunia sedang menunggu kasih yang sejati. Dunia sedang menunggu Kristus yang benar-benar yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sedang digenapi oleh murid-muridnya. Ingat, Tuhan kita bisa dipermalukan. Juru selamat kita bisa dipermalukan karena perbuatan kita. Berapa banyak akhir-akhir ini orang jadi ateis karena perbuatan dari para pemimpin gereja yang ada di mana-mana, yang memalukan. Saudara tahu nggak, dulu di Ireland itu 90% itu orang Katolik. Tapi sekarang ini salah satu negara yang paling kecewa. Kenapa? Karena perbuatan dari para pemimpin di England, di Ireland yang memalukan. Ya, di Prancis banyak yang jadi ateis. Kenapa? Mereka lihat ada kepalsuan terlalu banyak. Yudasnya lebih banyak daripada apa yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu, saudara-saudara, biarlah firman Tuhan ini bukan untuk hanya nanti waktu kita bertemu baru kita praktekkan. Tapi kita mulai di sini. Mulai dengan suami kita, mulai dengan istri kita, dengan anak kita, dengan mertua kita, dengan ipar kita, dengan orang-orang terdekat dengan kita. Saudara-saudara seiman kita, saudara persekutuan kita lakukan. Maka Tuhan, sumber damai sejahtera, akan disenangkan. Karena kita sedang menggenapi firman Tuhan itu. Mari saat ini kita berdoa. Mari kita berdoa masing-masing, kita menaruh tangan kita. Taruh saja di dada kita. Ya, taruh saja dikatakan, Tuhan, angkatlah faktor Yudas dari hidup kita. Yang selfish, ambisius untuk diri pribadi, yang selalu hanya mengingat akan apa yang berguna bagi diriku sendiri. Angkat itu semua. Dan gantikanlah Tuhan. Gantikanlah Tuhan dengan Kristus. Dan apa yang telah dilakukan oleh Kristus terhadap kami gerejanya. Yaitu berkorban. Ia mengasihi tanpa syarat. Tak henti-hentinya dia mengasihi. Tak henti-hentinya dia mengampuni. Tak henti-hentinya dia berbuat baik kepada kita semua.
Tuhan, ganti itu semua dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Lepaskan murid-murid dari itu semua. Dan gantikan Tuhan. Gantikan Tuhan. Dengan semua yang sudah sediakan bagi kami. Hamba-Mu akan berhenti berbicara. Tapi inilah yang menyenangkan hati-Mu. Kami mau ada di dalamnya. Kami mau hidup di dalamnya. Biarlah dunia dapat melihat murid yang sejati, kasih yang sejati, persaudaraan yang sejati. Tuhan, ulurkan tangan-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu. Supaya kami hidup di dalam kasih karunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.